Apakah kekristenan akan menteror dan menfitnah jika seorang pendeta kemudian mualaf? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Seringkali orang yang dulunya pendeta mualaf seringkali merasa ketika dia sudah mualaf mereka merasa diteror atau difitnah oleh kaum Kristen. Sebenarnya itu tidak ada sama sekali. Kekristenan itu tidak akan melakukan seperti itulah. Karena kalau dipikir-pikir, untungnya juga bagi kekristenan itu apa? Kalau seseorang sudah mualaf, sudah beda iman gitu, dia sudah memilih agamanya yang baru, ya silakan aja gitu loh, silakan aja, itu hak Anda. Tapi ketika Anda berbicara mengenai kekristenan yang dulu agama Anda dan sekarang bukan agama Anda lagi, tentu kekristenan punya hak untuk menjawab atau untuk meluruskan. Seperti salah satu petikan pembicaraan dari seorang mantan pendeta ini. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Isa Al-Masih itu sebetulnya meneruskan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, inilah yang menarik saya sehingga saya memeluk Islam. Pendeta mualaf ini mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu meneruskan tradisi yang ada yang sebelumnya dilakukan oleh para nabi. Kalau dalam kekristenan itu tidak ada. Karena apa? Karena para nabi itu, mereka itu kan merupakan penyampai lidah Allah. Salah satu pesan nabi dari perjanjian lama yang terus digaungkan, yang terus diwartakan kepada orang-orang pada masa itu atau kepada orang Israel, umat Israel waktu itu adalah tentang kedatangan seorang Mesias. Jadi nabi itu ada sewaktu Mesias itu belum datang. Karena apa? Karena sebelum kedatangan Mesias itu, berita kedatangan itu itulah yang dibawa oleh para nabi ini. Sesudah Mesias itu lahir, dalam sesudah Mesias itu lahir, yaitu Yesus Kristus, maka nabi itu sudah tidak ada lagi. Loh, kenapa bisa? Karena memang inti dari berita nabi itu sudah tergenapi melalui lahirnya Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam kekristenan kita tidak lagi mengenal adanya nabi sesudah kelahiran Yesus Kristus. Rasul Paulus sendiri yang banyak memegang atau menjadi tokoh sentral dalam perjanjian baru, itu tidak bisa dikatakan sebagai nabi, tapi dia dikatakan sebagai rasul. Sebagai rasul, bukan nabi. Mengapa Rasul Paulus tidak dipanggil nabi? Karena memang dia dipakai Tuhan sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Hal-hal seperti inilah yang kemudian
kita coba luruskan dari para mualaf-mualaf yang ada, yang ngakunya itu dulu mantan pendeta, kita luruskan gitu ya. Kita kasih pencerahan lah. Jadi itu sesuatu yang wajar. Jadi itu, dan itu juga bukan fitnah. Dan kita juga menyampaikannya itu kan secara apa ya? Secara baik, secara teratur. Karena kalau dipikir-pikir, kita mau teror, untungnya apa? Mau difitnah, untungnya apa? Bukankah kalau kami, atau bukankah kalau kekristenan melakukan itu akan memperjelek kekristenan itu sendiri? Tapi di sisi lain juga, bagi Anda yang dulunya pendeta yang kemudian mualaf, ketika kita memberikan klarifikasi atau penjelasan, Anda juga nggak perlu baper, nggak perlu merasa diteror, nggak perlu merasa difitnah. Nah, bagaimanapun kekristenan itu dia punya hak untuk memberi jawaban. Jadi Kristen itu agama cinta kasih. Agama yang penuh dengan cinta kasih. Jadi ya dijauhkan lah, jauh lah hal-hal seperti itu sangat jauh dari kekristenan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.